Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Fauzia Pakarti dari kelas Psikologi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta dengan tujuan mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Teks ini disusun secara logis dan objektif, dan umumnya digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat secara meyakinkan. Lalu ada struktur. Yang pertama ada pembuka. Pembuka itu memperkenalkan topik dan menyatakan permasalahan yang akan dibahas. Lalu ada pertimbangan. Pertimbangan menyajikan berbagai sumber informasi, seperti fakta, data, dan analisis untuk mendukung argumen. Lalu ada pengargumen, menyajikan hasil dari pertimbangan, yaitu alasan utama yang mendukung pendapat penulis. Contohnya, memberikan contoh atau analogi untuk mendukung alasan utama. Lalu ada penutup. Penutup menyimpulkan argumen dan mengakui pembaca untuk percaya pada pendapat yang disampaikan. Lalu ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks argumentasi yaitu klaim atau thesis statement. Teks argumentasi biasanya dimulai dengan klaim yang jelas atau pernyataan pendapat yang akan diuraikan dan didukung dalam teks tersebut. Klaim ini merupakan pokok pikiran atau ide utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang selanjutnya ada argumen atau alasan. Teks argumentasi mempresentasikan argumen atau alasan yang mendukung klaim utama. Argumen ini bisa berupa data, fakta, bukti empiris, analogi, atau testimoni yang dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. Lalu penggunaan bahasa persuasif. Penulis menggunakan bahasa persuasif untuk membujuk pembaca atau pendengar. Ini melibatkan pemilihan kata-kata yang kuat, penggunaan retorika, dan strategi persuasi lainnya untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Lalu ada contoh teks argumentasi. Contohnya seperti teks di bawah ini. Rokok mengandung banyak sekali zat yang berbahaya dan sebenarnya sangat mematikan. Meski memang memberikan efek yang nikmat, ada banyak zat racun yang ada di rokok. Satu di antaranya adalah zat aseton yang biasa dipakai dalam pembersih kuku. Rokok memiliki zat adiktif juga, sehingga orang yang mengkonsumsinya akan ketagihan dan tidak bisa berhenti. Kandungan racun yang masuk terus-menerus ke tubuh bisa merusak tubuh secara perlahan dan menyebabkan kematian. Lalu ada selanjutnya teks kelanjutannya. Rokok yang terbakar itu akan menghasilkan karbon monoksida yang merupakan gas yang sangat beracun. Biasanya gas seperti ini muncul dari kendaraan bermotor, sehingga merokok sama dengan menghisap asap knalpot dari kendaraan bermotor. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks argumentasi, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan itu memperkenalkan topik yang akan dibahas dan menyajikan pernyataan tesis atau posisi yang akan diargumentasikan. Lalu ada pernyataan tesis, menjualkan konteks topik, bahasan, dan inti dari argumen-argumen yang akan dijabarkan dalam bagian isi. Lalu ada paragraf isi, menyajikan argumen-argumen yang mendukung posisi penulis. Setiap paragraf isi bisa berfokus pada satu argumen utama yang didukung oleh bukti konkret. Selanjutnya, penggunaan bahasa denotatif. Menggunakan bahasa secara baik dan benar dan efektif, serta tidak menimbulkan salah penafsiran. Lalu ada analisis rasional, mempertimbangkan emosi dan unsur subjektif, serta menghindari penulisan yang mengandung subjektivitas penulis. Lalu ada kesimpulan, memuat inti dari keseluruhan teks argumentasi, ringkasan dari setiap argumen, ringkasan dari argumen balasan, dan penekanan kembali bahwa argumen yang kita sampaikan benar dan layak untuk dipertimbangkan. Lalu ada contoh soal, bacalah teks berikut dengan cermat, kemudian buatlah teks argumentasi mengenai topik yang dibahas dalam teks tersebut. Dalam era globalisasi seperti sekarang, kemampuan berbahasa Inggris menjadi keterampilan yang sangat penting. Banyak perusahaan multinasional memprioritaskan karyawan yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa ini. Selain itu, akses terhadap informasi internasional juga lebih mudah jika seseorang memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Oleh karena itu, pendidikan formal seharusnya memberikan perhatian lebih kepada pengajaran bahasa Inggris sejak dini agar generasi muda dapat bersaing secara global.
Lalu jawaban dari teks argumentasi tersebut adalah teks tersebut membahas pentingnya kemampuan berbahasa Inggris dalam era globalisasi saat ini. Ada beberapa alasan yang mendukung argumen ini. Pertama-tama, banyak perusahaan multinasional memberikan prioritas kepada karyawan yang mahir berbahasa Inggris. Karena hal ini membantu dalam komunikasi lintas budaya dan transaksi bisnis internasional. Selain itu, akses terhadap informasi internasional menjadi lebih mudah jika seseorang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Lalu ada jawaban selanjutnya, banyak sumber daya dan informasi utama dalam berbagai industri riset dan perkembangan terbaru dapat diakses melalui bahasa Inggris. Oleh karena itu, pendidikan formal seharusnya fokus pada pengajaran bahasa Inggris sejak dini agar generasi muda memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Dengan memprioritaskan pengajaran bahasa Inggris, pendidikan dapat memberikan bekal kepada siswa untuk sukses dalam lingkungan kerja global. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga mendukung kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara secara keseluruhan. Sekian penjelasan saya tentang teks argumentasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.